Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Jadi saya pertama kali mohon maaf kalau misalnya saya jarang update di akun YouTube saya, yaitu akun YouTube Mas Blogger, karena saya di sini lagi sibuk istilahnya mengulik namanya eBay. Jadi saya sudah punya akun eBay ini dari sejak 2019. Awalnya saya kira akun saya itu hanya bisa digunakan untuk membeli barang yang ada di eBay. Wah, ya tentu saja saya menggunakan PayPal pada saat itu di 2019. Ternyata setelah saya cari tahu dan nonton banyak video yang ada di eBay, contohnya ini teman, saya menonton bule ini channel YouTube-nya. Jadi cara saya tuh subtitlenya ini saya ubah ke bagian ini ya teman-teman. Apa namanya tuh di Indonesia teman-teman. Nah ini nih, saya buat terjemahkan ke Indonesia. Jadi saya mendapatkan banyak pencerahan setelah mungkin menonton banyak video, kemudian mengikuti kursus yang ada di Udemy, dan saya sendiri mencoba berjualan. Akhirnya selama 1 bulan saya di eBay tersebut, akhirnya alhamdulillah ada berapa barang saya yang terjual. Nah di sini saya ingin coba review sedikit barang-barang apa saja sih yang bisa dijual di eBay. Jadi kalau teman-teman bingung barang-barang apa aja yang dijual di eBay, ternyata saya sendiri coba tes berjualannya mie goreng, ternyata itu laku teman-teman. Harga 3.000 lakunya sampai $24. Nah $24 ini belum dihitung dengan shipping ya teman. Shipping itu ongkirnya sama biaya fee eBay yang ada di eBay-nya teman-teman. Jadi besar, lumayan 20% fee eBay itu. Kalau kita pakai promote listing itu bisa sampai 35% ya teman. Tergantung dari berapa harga barang yang teman-teman jual di shipping di eBay. Jadi jangan sampai teman-teman waktu membuat harga itu teman-teman itu minus. Jadi semua itu harus dihitung semua, mulai dari biaya shippingnya berapa, kemudian biaya untuk fee eBay-nya berapa, dan profit teman-teman berapa. Jadi dimasukkan ke subtotalnya. Saya menggunakan free shipping ya teman. Jadi shippingnya sudah saya masukkan di biaya produknya. Jadi nggak menetapkan biaya ongkirnya. Ongkirnya sudah masuk di free shipping. Oke, kalau kedua itu kita bisa juga kayak ini kan mie goreng ini kan 80 gram kan, kalau kita lihat di toko atau warung dekat rumah kita kan bisa harganya kan cuma 3.000, kadang ada yang 2.000. Ternyata laku teman. Kemudian ada yang makanan-makanan ringan kayak ini Citato, ini harga 3.000-an. Saya ingat sekali anak saya suka makan ini. Saya coba listing teman. Saya foto pakai HP saya, lalu saya coba daftarkan dalam jualan saya di eBay. Ternyata laku sampai dia beli 2 itu $26. Dan bisa dicek di sini kalau kita cek yang belanja. Nah ini yang belanja itu dari United States ya teman-teman. Jadi makanan-makanan seperti itu aja bisa laku terjual. Kemudian ini dari Ireland ini dari Eropa ya teman. Saya juga nggak tahu tepatnya di bagian Eropa mana, Eropa Barat apa Eropa Timur. Nah jadi kemudian ada juga yang dari orang Indonesia yang belanja di tempat saya. Belanja kayak beng-bengin aja bisa laku teman-teman. Jadi intinya adalah barang apapun yang ada di sekitar ini kita, yang di sekitar dekat kita, apakah itu misalnya barang bekas yang lama di rumah kita nggak terpakai, itu coba daftarkan ke eBay, ke listing lah istilahnya tuh. Nanti siapa tahu barang-barang yang teman-teman cari itu, yang daftarkan itu ada peminatnya dan ada yang belinya. Nah itu enaknya eBay. Kemudian yang kedua, jadi di eBay itu ada yang namanya istilahnya promote list. Jadi promote list itu adalah fitur iklan yang ada di eBay. Kita bisa menghidupkan atau mematikan. Yang saya senang sekali dengan promote list ini adalah ketika kita mempromote list atau menggunakan fitur ini, maka barang yang kita tandai yang gunakan pakai fitur itu akan dipromosikan. Jadi kayak kita disponsori loh, kayak di di Google itu kan, atau kayak misalnya di Shopee ataupun kan biasanya kan di highlight khusus kan kalau dia menggunakan promote iklan. Nah nanti kalau misalnya barang kita tidak terjual, ya dia tidak akan mengenakan biaya. Tapi kalau biaya kita terjual, nanti ada kata-kata seperti ini, sold via promote listing. Jadi nanti dia akan memotong dari jumlah berapa sih total harga yang kita ada. Jadi ya itu tadi enaknya kalau di eBay, kalau kita bisa beriklan sebanyak apapun dan baru ditagi setelah
biaya apa barang yang kita iklankan itu laku, enak kan teman-teman. Lain halnya kalau kayak kita misalnya di Shopee maupun Tokopedia, kita ngiklan tapi walaupun barang kita nggak terjual kita tetap harus bayar kayak gitu. Nah kalau eBay nggak, jadi kalau barang kita terjual baru kita ditagih biayanya. Dan oh ya, ini saya mau sharing sedikit tentang shipping. Kemarin itu saya dapat penjualan di hari pertama di tanggal 12 Januari itu saya mendapatkan yang memesan tisu. Cuman karena pada saya itu masih baru, jadi saya menetapkan harga $5. Nah, jadi waktu itu saya sudah ngantuk waktu membuat listing produk tisu ini. Nah, ternyata ada yang beli itu dari Amerika Serikat, teman-teman. Jadi setelah saya hitung shippingnya, setelah saya kalkulasi eBay fee-nya, wah nggak masuk nih, saya rugi bahkan sampai minus berapa gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya saya cancel. Saya bilang ke klien saya yang ini, mohon maaf, berhubung saya masih baru belajar eBay, kemudian saya belum men-setting namanya shipping fee maupun eBay fee. Saya bilang, apakah kamu bisa bantu saya untuk meng-cancel order ini supaya nanti saya bisa benar-benar proper menentukan harga yang pas untuk ya ini. Ternyata dia nggak balas. Ya udah, saya langsung cancel order manual sendiri, teman-teman. Untuk klien ini. Dari situ saya belajar banyak. Kemudian yang kedua, ada lagi pengalaman menarik. Jadi pada waktu saya cancel, sudah saya anggap saya berusaha untuk mengurangi kesalahan saya tersebut. Ternyata terjadi lagi kesalahan kedua. Jadi kesalahan kedua yaitu pada waktu saya ada pembelian lagi, tahu di tanggal 25 Januari itu shippingnya ke ini lagi ke United States. Ini United States ya, teman-teman. Kalau untuk Indonesia kan kita bisa pakai JNE, jadi lebih murah, nggak masalah kalau sesama orang Indonesia. Tapi kalau misalnya dari luar negeri lagi, nah ketika saya ingin mempaketkan kayak Indomie, Citato, mie goreng ini ke kantor pos, jadi lagi-lagi saya juga tidak memperkirakan harga shippingnya. Saya kira shipping yang saya tentukan itu sesuai dengan yang ada di situs pos. Nah, jadi saya membandingkan harga itu, misalnya harga dasarnya berapa dari Shopee ataupun di Indomaret ini berapa harganya. Lalu baru saya istilahnya menentukan cek tarifnya. Nah, jadi kalau misalnya, ntar saya coba cek dulu ya. Nah, di sini kan ada kiriman surat, ada kiriman paket. Karena kita ke luar negeri kan biasanya jarang kirim surat ya. Jadi kita pakai kiriman paket. Misalnya beratnya itu adalah 100 gram. Kita akan coba cek tarif dulu ya. Nah, cek tarifnya untuk ke US itu harganya segini, teman-teman. Nah, ternyata setelah saya hitung di sini sebenarnya saya minus ya di sini. Minus sekitar 50.000. Tapi dari sana saya jadi belajar di kantor pos, ternyata waktu kita shipping di kantor pos itu yang ditentukan itu bukan cuman berat ini ya, berat barang, tapi ditentukan juga ukuran volume kemasan kita. Nah, misalnya kardus kita tuh ukurannya berapa gitu kan. Jadi nah misalnya kayak gini, ini saya udah buat hitung-hitungannya ini. Hitungan-hitungan kalkulator eBay saya. Jadi kalau ongkirnya, kalau misalnya ukuran boxnya kayak gini, misalnya ini saya udah buat takarannya ya, misalnya panjangnya itu 16, ini kita kardus kita, kemudian lebarnya 13, tingginya 11, jadi ukuran volumenya 2228. Nah, ini dikali semua ya, kalau volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk beratnya itu, nah dia dibagi 6.000, teman-teman, dibagi 6.000 dikali 1.000. Nah, dapatnya adalah di 381 kg. Nah, saya kira harga berat barang saya itu untuk produk yang Ciki tadi itu kan cuman, balik lagi ke sini, ini kan cuman 20 gram. Jadi kalau dua berarti kan sekitar 40 gram. Nah, ternyata box yang saya gunakan, kemasan kardus saya gunakan adalah yang mana ya? Yang ini, yang apa namanya, ukuran kardus yang 381 gram. Jadi kalau di atas 3.800 gram harga kardusnya itu ongkirnya tuh 350. Saya lumayan kaget waktu sampai di sana, karena saya waktu itu menghitungnya itu adalah karena dia 40 gram untuk jaga-jaga, saya buat ongkirnya di 200.000. Jadi saya untungnya dari shipping yang saya dari sini saya sempat minus nih, minus sekitar 50.000. Tapi dari sana
saya belajar teman-teman. Saya belajar berarti oh selama ini perhitungan saya salah. Jadi yang dihitung adalah ukuran volume dari kardusnya, bukan volume dari barang kita ini. Volume barang kita ini kalau saya kan satu barangnya 20. Jadi kalau dua barang berarti 40. Saya kira 40 gram itu yang dihitung adalah barang untuk total kemasan barang ini. Ternyata yang dihitung adalah volume kardusnya. Jadi dia akan hitung di kantor pos itu mana yang lebih berat antara volume kardusnya atau kan barangnya. Kalau misalnya volume kardusnya itu lebih berat, makanya dihitung adalah volumenya. Tapi kalau misalnya lebih berat barangnya, misalnya ini lebih berat pada volume kardusnya, maka yang itu adalah volume barangnya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman saya jadi apa ya? Jadi tahu setelah itu. Makanya setelah melakukan dua kesalahan itu saya jadi benar-benar hitung ulang semua. Jadi semua listing saya itu sekitar 30-an tuh saya ubah semua. Jadi ongkir-ongkirnya saya kalkulasikan. Jadi saya sudah dapat bayangan. Jadi kalau saya beli kardus untuk misalnya ukuran kecil, saya beli kardus untuk ukuran ini, maka kan 23 pieces aja saya beli. Jadi kalau misalnya saya mau mengirimkan barang-barang ukuran kecil ya saya pakai kardus yang ini, nanti kena ongkir sekitar 200.000. Tapi untuk ukuran besar maka akan mendapatkan ongkir sekitar 350.000 untuk seperti ini. Jadi kan setelah saya tahu kayak gini jadi pengalaman. Nah ini kalkulasi hitung-hitungan saya untuk berapa profit yang saya dapat. Untuk misalnya kalau saya menggunakan eBay listing harga ini, misalnya untuk harga produknya saya 8.000. Wah, ini $25 ini sudah dihitung termasuk istilahnya ongkir sama keuntungan saya ya, dipotong dengan namanya eBay fee sama ininya apa namanya profit kita. Jadi ini harus ditentukan dengan benar berapa profit yang teman-teman ambil. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian apalagi ya bisa saya simpulkan sini. Oh iya, kita kalau benar-benar ingin jadi seller yang serius itu setiap hari kita harus listing teman-teman. Ini yang susah. Kita kan kadang-kadang kan waduh malas gimana sih, saya pingin apa namanya cuman lagi mood nemukan barang baru saya listing. Nggak boleh gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pingin serius berjualan sebagai seller misalnya sebagai eBay, karena eBay itu menyukai setiap hari itu ada barang-barang baru yang masuk ke eBay teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui eBay ini banyak ya. Ada eBay Jepang, ada eBay Jerman, ada eBay Spanyol, ada eBay Singapura, ada eBay Vietnam maupun eBay Australia pun ada. Jadi kalau teman-teman mau berjualan di ebay.com berarti tujuan target teman-teman tuh adalah orang Amerika Serikat. Nah, jadi ya siap dengan resiko bahwa ya kita juga kalau melisting jangan menggunakan bahasa Indonesia, teman. Semuanya bahasa Inggris, teman-teman. Ya kayak gitu juga. Terus kedua ya siap-siap tadi shippingnya tadi mahal. Jadi oh iya ini hampir kelupaan lagi saya tambahin juga. Selama kita menjadi seller di eBay 3 bulan awal, selama 3 bulan awal ini ketika kita masih baru dan ternyata ada penjualan kayak saya nih kan, saya baru nih jadi sellernya nih dari Januari, sekarang udah masuk tanggal 7 Februari 2024. Makanya uang yang saya dapatkan keuntungan dari berjualan ini itu akan ditahan selama 30 hari. Jadi misalnya yang inilah harga $24 belum dipotong shipping sama fee eBay sama fee Pioneer ya. Ada lagi fee Pioneer. Jadi uang saya ini bakal ditahan jadi selama 1 bulan dari sejak laku teman-teman. Misalnya ini tadi kan tanggal Februari dia bayar, kemudian kita proses nanti sampai di tempat dia mungkin di tanggal 12 Februari atau tanggal 15 Februari. Nah bukan pada tanggal 15 Februari itu juga uangnya itu dicairkan, tapi uang itu akan ditahan sampai di tanggal 2 Maret nanti teman-teman, bahkan sampai 40 hari ke depan, mungkin di tanggal 15 Maret atau 20 Maret seperti itu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman tipenya orang yang nggak sabaran, kok kenapa sih uang saya ditahan, ya itu adalah kebijakan eBay ya teman-teman. Kita nggak bisa istilahnya apa namanya, kita di sana cuman istilahnya numpang jualan teman-teman. Jadi kayak kita numpang sewa rumah orang lah. Tapi kan ini kan situs.
Nah, di eBay pun juga sama, mereka ada peraturan yang ketat. Jadi selama 3 bulan kalau kita bisa sabar dan kita banyak yang membeli produk kita teman-teman di eBay, bisa jadi nanti penghasilan utama kita dan tidak akan selama yang sekarang. Kalau saya sekarang ditahan 30 atau 45 hari, tapi kalau saya sudah melewati masa 3 bulan tadi, nanti asalkan kita mencantumkan tracking saja di eBay, itu kita sudah bisa yang namanya pada saat barangnya sampai di rumah orang tersebut atau dalam on the way, kita sudah bisa mendapatkan uang keuntungannya masuk ke akun Payoneer kita atau ke akun eBay kita. Nah, enak kan? Tapi itu setelah kita lewati, setelah kita istilahnya diakui sebagai seller yang memang punya reputasi bagus, feedback kita juga bagus, kemudian kita rajin listing di eBay. Listing itu mendaftarkan produk atau selalu tiap hari itu kita menambahkan produk yang terbaru di eBay, ataupun kita juga bisa karena customer service kita, istilahnya customer service itu kita menanggapi semua keluhan, bagaimana return, bagaimana istilahnya shipping maupun menambahkan tracking dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf kalau misalnya dari istilah-istilah tersebut teman-teman masih bingung, karena saya dulu juga kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu karena saya sering menonton ya kayak gini lah orang-orang yang sudah sukses di eBay. Kemudian ada banyak lagi tontonan saya kayak gini, misalnya Becky Pack ini juga orang yang sukses di eBay, tapi dia berjualan istilahnya dari sepatu bekas kemudian dijual lagi ke eBay dengan harga yang berkali-kali lipat. Mungkin dia belinya di pasar bekas itu cuma $5, tapi dijual di eBay dia bisa dapat misalnya sampai di $100. Jadi lumayan lah teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau misalnya dari video ini bukan maksud saya untuk menyombongkan diri, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Pengalaman saya berjualan di eBay dan sangat gampang teman-teman. Cukup teman-teman istilahnya membuat akun Payoneer yang sudah terverifikasi dan membuat akun eBay dan lalu dihubungkan. Sesimpel itu. Kemudian tinggal membuat bisnis policy. 3 tahap itu aja kalau sudah dilewatin sudah bisa berjualan di eBay. Itu saja bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video berikutnya.